Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga sekolah menengah kejuruan. KD 3.1 menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. KD 4.1 melakukan pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Penjualan kredit mengakibatkan timbulnya piutang. Apa sih piutang itu? Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang timbul karena adanya suatu transaksi. Contoh transaksi-transaksi yang menimbulkan piutang antara lain penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberi uang muka pada pemasok atau supplier. Ada beberapa jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang atau accounts receivable, yaitu piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang biasanya berjangka waktu kurang 1 tahun sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Contoh penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua, piutang wesel atau notes receivable, yaitu piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditor untuk membayar jumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa datang. Contoh penjualan barang dagang secara kredit dengan perjanjian. Yang ketiga, piutang non dagang atau non account receivable, yaitu piutang kepada pihak lain yang timbul bukan karena penjualan barang atau jasa. Contohnya beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, uang muka pembelian, piutang pajak, piutang dividen, dan lain sebagainya. Pencatatan penjualan barang dagang secara kredit. Saat terjadinya penjualan, jurnal yang dilakukan adalah piutang dagang debit, penjualan kredit. Sebagai contoh, 1 Desember 2019 PT Merpati menjual barang dagang kepada toko makmur sebesar 20 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember 2019, piutang dagang debit 20 juta rupiah, penjualan kredit 20 juta rupiah. Saat terjadinya retur penjualan, jurnalnya adalah sebagai berikut. Retur penjualan debit, piutang kredit. Contoh, tanggal 2 Desember 2019, PT Merpati menerima retur barang dari toko makmur sebesar Rp300.000. Jurnalnya, tanggal 2 Desember 2019, retur penjualan debit Rp300.000, piutang kredit Rp300.000. Saat pelunasan, akunnya adalah kas debit, potongan penjualan jika ada debit, piutang kredit. Contoh, tanggal 10 Desember 2019, PT Merpati menerima pelunasan dari toko makmur atas penjualan tanggal 1 Desember 2019. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Desember 2019, kas debit 19.306.000, potongan penjualan debit 394.000, piutang kredit Rp19.700.000. Potongan penjualan didapat dari 2% kali 19.700.000 sama dengan Rp394.000. Contoh lain, jika pengusaha kena pajak. Saat terjadinya penjualan, jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang dagang debit, penjualan kredit, PPN keluaran kredit. Sebagai contoh, 1 Desember 2019, PT Merpati menjual barang dagang kepada toko makmur sebesar 20 juta rupiah, PPN 10%, syarat 2/10 N/30. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Desember 2019, piutang dagang debit 22 juta, penjualan kredit 20 juta rupiah, PPN keluaran kredit 2 juta rupiah. PPN keluaran ini adalah 10% dari penjualan 20 juta rupiah.
Saat terjadi retur, jurnalnya adalah sebagai berikut: retur penjualan debit, PPN keluaran debit, piutang kredit. Tanggal 2 Desember 2019, PT Merpati menerima retur barang dari toko makmur sebesar Rp300.000. Tanggal 2 Desember 2016, jurnalnya adalah retur penjualan debit Rp300.000, PPN keluaran debit Rp30 juta, piutang kredit Rp330.000. Saat pelunasan, jurnalnya kas debit, potongan penjualan jika ada debit, piutang kredit. 10 Desember 2019, PT Merpati menerima pelunasan dari toko makmur atas penjualan 1 Desember 2019. Maka jurnal yang dibuat adalah tanggal 10 Desember 2019. Kas debit Rp21.236.600, potongan penjualan Rp433.400, kemudian piutang kredit Rp21.670.000. Potongan penjualan ini didapat dari 2% kali Rp21.670.000 sama dengan Rp433.400. Kita akan membahas tentang penjualan angsuran. Penjualan barang dagang secara kredit yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau beberapa kali angsuran, itu adalah pengertian dari penjualan angsuran. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk menghindari risiko karena pembeli tidak membayar, biasanya ada perjanjian antara lain pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual. Yang kedua, hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli kalau pembayarannya sudah lunas. Untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, faktor-faktor yang harus diperhatikan penjual adalah sebagai berikut. 1. Besarnya pembayaran pertama atau down payment. Yang kedua, jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran. Dalam setiap penjualan angsuran ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, setiap angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunga yang diperhitungkan. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran yaitu bunga dihitung dari pokok pinjaman, kemudian bunga dihitung dari sisa pinjaman, dan selanjutnya sistem anuitas. Bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman meningkat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Bunga dihitung dari pokok pinjaman atau sistem bunga tetap dan angsuran pokok tetap. Dalam metode ini, besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman sehingga besarnya bunga adalah tetap. Yang kedua, bunga dihitung dari sisa pinjaman atau sistem bunga menurun dan angsuran pokok pinjaman tetap. Besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman awal periode, tergantung periodenya bulanan atau tahunan. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsuran tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga semakin lama semakin menurun. Yang ketiga, sistem anuitas. Besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan menggunakan rumus anuitas, jumlah angsuran tetap, tetapi jumlah bunga semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.